Hai Adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 5 tema 1. Di subtema 1, organ gerak hewan. Di pembelajaran 5, kita akan belajar mengenai siput bukanlah hewan lemah. Ini ada di halaman 44 sampai dengan 46. Adik-adik, untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi. Di sini Karina sudah cantumkan playlist yang berisi video-video untuk masing-masing tema. Contohnya ini ada kelas 1 untuk tema 5, tema 6, dan tema 7, dan seterusnya. Lalu kelas 2, tema 5, adik-adik tinggal klik saja di sini. Contohnya Karina lihat di kelas 2, tema 8 ya. Ketika kita klik, nanti akan muncul video-video untuk kelas 2, tema 8. Nah, ini akan berurutan mulai dari halaman 1 sampai 5, halaman 5, dan seterusnya. Ya, jadi adik-adik kalau ingin mencari video lain, nanti carinya di sini ya. Dan jangan lupa di-subscribe ya adik-adik ya, klik loncengnya juga. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini ada di halaman 44, ada teks bacaannya dengan judul Siput Bukanlah Hewan Lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya, siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Apa ya kalau istimewaannya adik-adik? Nah, kelebihannya adalah keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Nah, siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Nah, jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lambat, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Jadi lendir siput ini yang tadi disebutkan mungkin menjijikkan bagi orang atau bagi beberapa orang ternyata bisa melindungi siput ya. Nah, kemudian selain itu siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Ya, di pembelajaran sebelumnya kita juga sudah bahas ini adik-adik ya. Jadi siput itu mungkin bentuknya seperti ini. Ya, ini biasanya ada seperti sungutnya ya. Nah, lalu di sini biasanya dia punya yang kayak gini adik-adik. Nah, ini cangkang. Jadi nanti di dalamnya itu ada organ tubuhnya. Nah, cangkangnya ini yang juga merupakan karunia dari Tuhan. Ya, nah fungsinya adalah sebagai rumah. Ya, memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Jadi nanti badannya yang keluar di sini untuk berjalan, itu bisa masuk. Jadi nggak kelihatan sama sekali dari luar. Ya. Nah, meski terik, panas, atau hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput, ya karena tadi tubuhnya terlindungi oleh cangkangnya yang keras.
Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder kalau kamu mempunyai kekurangan. Nah, itu ya adik-adik ya. Bacaan kita kali ini sungguh banyak sekali yang bisa kita ambil. Intinya yaitu ketika kita punya kekurangan, kita tidak boleh minder, tidak boleh malu. Ya, karena pasti selain kekurangan kita juga punya kelebihan ya. Nah, berdasarkan bacaan di atas, adik-adik temukan ide pokok dan kalimat pengembang masing-masing paragrafnya. Nah, kita lihat yuk. Nanti kita masukkan ke sini ke tabelnya. Mungkin di sini Kak Rina akan buatkan seperti ini ya. Nanti adik-adik masukkan ke sini. Ya, untuk paragraf 1 ya. Ide pokoknya nanti tuliskan di sini ya, adik-adik ya. Di sini nanti tuliskan kalimat pengembangnya di sini karena Kak Rina akan jabarkan ke bawah. Kita lihat ke paragrafnya. Nah, paragraf 1 itu berarti yang ini adik-adik. Paragraf 1. Kalau paragraf 2 berarti yang ini. Ya, ini 2. Nah, kita lihat dulu yang paragraf pertama. Ide pokoknya adalah siput menurut sebagian orang yang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Itu ada di kalimat pertama ini adik-adik dari sini sampai sini. Kemudian berikutnya kalimat pengembangnya ya. Mulai dari sini ya sampai sini. Kemudian kalimat pengembang yang kedua berarti kalimat yang berikutnya ya, dari sini sampai sini. Kemudian paragraf kedua yang ini, ide pokoknya adalah sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Sampai sini ya. Kemudian kalimat pengembangnya adalah kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki hewan-hewan lain. Apa saja kelebihannya? Nah ya, jadi karena kalimat pengembang berarti kalimat berikutnya saja dimasukkan. Sekarang paragraf ketiga. Paragraf ketiga cukup panjang. Mulai dari sini sampai sini ya, ini paragraf ketiga. Siput merupakan hewan, ide pokoknya siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Ya, dari sini nih adik-adik sampai sini. Kemudian kalimat pengembangnya berarti mulai dari sini ya sampai sini semuanya. Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3. Ada 3 ya. 1, 2 kalimat, 3 kalimat ya. Nanti dicatat ya adik-adik ya. Nanti boleh di-pause dulu supaya adik-adik bisa mencatat terlebih dahulu. Kita ke paragraf keempat. Paragraf keempat itu yang ini. Paragraf 4. Nah, siput adalah sang pengembara yang mandiri. Itu adalah ide pokoknya. Kalimat pengembangnya kita mulai dari sini. Meskipun ya, sampai siput tidak lagi yang ini. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Ya. Ada 3 kalimat. Kemudian paragraf kelima. Ini juga ada sangat banyak sekali sampai sini. Paragraf kelima. Ide pokoknya yang ini sampai predator ya. Kemudian kalimat pengembangnya ini juga banyak. Dimasukkan saja semua ya. Nih Karina pause dulu. Nih nanti pause dulu ya adik-adik ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 6 sampai nih, ada 7 kalimat ya. Kalau kita lihat dari sini ini 1, terus ini 2, 3, terus 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ada 7 kalimat pengembang. Kemudian paragraf terakhir yaitu di sini, ini paragraf ke-6. Kita lihat ide pokoknya yaitu jadi
Siput bukanlah hewan yang lemah, ya. Kalimat pengembangnya berarti di sini mulai dari sini 1, 2, 3. Oleh karena itu sampai kekurangan ya. Nah, itu dia jawabannya adik-adik. Ingat nanti di-post dulu di masing-masing paragrafnya ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!